Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, rendahkanlah hatimu hai Muhammad terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang yang beriman. Ayat ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperlakukan orang-orang yang beriman itu dengan sikap rendah hati. Dan perintah kepada Nabi ini tentu perintah kepada umatnya. Seorang Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, di sisi Tuhannya, diperintahkan untuk memperlakukan manusia, memperlakukan orang yang beriman itu dengan rendah hati. Apalagi kita sebagai umat yang tentunya banyak sekali melakukan kesalahan, kehilafan, banyak dosa-dosa kelalaian kita, maka terlebih utama lagi sikap tawadhu itu harus benar-benar terpatri di dalam jiwa setiap mukmin. Orang-orang yang rendah hati inilah yang kemudian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara meraih kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu dengan cara merendahkan diri kita, hati kita karena Allah. Jadi orang yang merendahkan hatinya bukan orang yang hina, justru orang yang mulia. Ibarat bintang di langit, kedudukannya sangat tinggi. Bintang itu sangat tinggi. Tapi bisa kita melihat bintang itu dari kolam. Kita melihatnya dengan cara menundukkan begini. Kita lihat di air kolam itu, ternyata bendanya itu sangat tinggi. Gitulah orang tawadhu itu rendah hati, tapi kedudukannya sangat tinggi. Jangan seperti asap. Jadi orang yang sombong itu seperti asap. Asap itu kelihatan tinggi, menjulang ke langit di awan, tapi sumbernya itu dari sampah. Yang sampah itu berada di tempat yang rendah. Orangnya rendah, tapi berlagak tinggi seperti asap itu. Orang yang tawadhu itu mulia, walaupun kehidupannya kita lihat rendah, seperti bintang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis atau penggalan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadha'a 'abdun lillah illa rafa'ah." Tidaklah seorang hamba itu merendahkan hatinya, bertawadhu karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena ingin memperlihatkan ketawadhuannya itu kepada manusia, tapi karena Allah. Maka Allah akan tinggikan dia, rafa'ah. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. Berarti mafhum mukhalafah dari hadis ini, orang yang sombong itu akan direndahkan, akan dijatuhkan. Kesombongan itu sebenarnya adalah awal dari kehancuran, awal dari keterpurukan. Maka kalau kita melihat ada orang yang sombong, orang kaya itu sombong, maka kita bisa pastikan tidak lama lagi dia akan jatuh. Kalau ada seorang pejabat penguasa yang sombong, yakinlah sudah dekat masa kejatuhannya. Kalau ada orang yang berilmu sombong, itu berarti pertanda bahwa kehinaannya itu sudah dekat. Bersikaplah tawadhu, Allah akan muliakan kita. Di antara sikap tawadhu itu adalah tunduk hati kita kepada kebenaran. Jadi tawadhu itu bukan dinilai dari segi penampilan saja, gaya kita saja, gaya bersahaja dan sebagainya. Bukan itu saja ukurannya. Ada yang lebih penting daripada itu, ada yang lebih substansi daripada itu. Ketika seseorang itu tunduk hatinya kepada kebenaran, itulah sesungguhnya tawadhu. Walaupun kebenaran itu datang dari orang yang kita anggap atau yang dianggap rendah oleh orang lain. Seorang guru itu ketawadhuannya diuji pada saat kebenaran itu datang dari mulut seorang murid. Guru yang selama ini orang menimba ilmu darinya, dimuliakan oleh muridnya, tiba-tiba kebenaran muncul dari mulut seorang murid.
Disitulah ketawaduan seorang guru itu diuji. Apakah dia menerima kebenaran itu ataukah dia menolaknya hanya gara-gara kebenaran itu datang dari orang yang dia ajarkan selama ini. Itu sebagai contoh. Ketawaduan orang tua itu teruji pada saat kebenaran itu muncul dari mulut anaknya. Biasanya orang tua yang menasihati anak, tapi tiba-tiba kebenaran itu muncul dari mulut anak. Disinilah ketawaduan seorang tua itu teruji. Seorang atasan diuji ketawaduannya pada saat kebenaran itu muncul dari mulut bawahannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tundukkan hati kita kepada kebenaran. Ikuti kebenaran itu dari mana saja ia datang. Contoh teladan kita dalam tawadhu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta ulama-ulama salihin. Rasulullah itu sangat tawadhu. Benar-benar perintah Allah dalam ayat tadi beliau amalkan dalam kehidupannya. Menjadi contoh teladan bagi kita semua. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lewat di depan anak-anak, ada anak-anak sedang bermain, itu Nabi tidak sungkan mengucapkan salam kepada mereka. Mungkin ini yang jarang kita lakukan. Kita kalau lewat di suatu tempat ada anak-anak main, biasanya kita lewat saja, kita biarkan saja itu. Mungkin kita menganggap itu anak-anak, tidak masuk dalam hitungan gitu. Tapi kalau di simpang itu banyak orang-orang tua duduk di warung umpamanya, kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Tapi kalau anak-anak yang berada di situ sering kita lewat saja, seolah-olah mereka tidak kita anggap. Rasulullah itu, kata Anas bin Malik, ini Anas yang cerita dalam hadis sahih, karena Anas ini merupakan representasi dari anak-anak. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, umur beliau 10 tahun. Jadi Nabi di Madinah itu, Anas itu masih menjalani masa kanak-kanak. Dia bercerita bagaimana Rasulullah memperlakukan anak-anak itu. Apabila Nabi lewat di tempat anak-anak itu berkumpul sedang bermain, Nabi mengucapkan salam kepada mereka, dan anak-anak itu pun menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak sungkan menegur mereka, menyapa mereka. Ada seorang anak yang sedang bersedih karena burung mainannya itu burungnya mati, burung kesayangannya mati. Nabi menyapa anak tersebut, Abu Umair namanya, menyapa, menegurnya karena dia sedang bersedih, burung mainannya itu mati. Seorang sahabat ketika masih kecil pada zaman Rasulullah itu bercerita, Rasulullah pernah bermain denganku, main air-air. Rasulullah memasukkan air ke mulutnya, kemudian meniupkan air itu ke wajah anak tersebut. Dan nostalgia itu masih segar dalam ingatan dia. Ketika dia besar, dia menceritakan kenang-kenangan dia bersama Rasulullah ketika dia masih kecil, umur 3 tahun itu Nabi bermain dengan anak-anak. Makanya Nabi dicintai oleh semua orang. Anak-anak sayang kepada beliau. Semua orang sayang kepada Nabi, mencintai beliau, dari kalangan umatnya tentunya. Aisyah pernah ditanya, Bunda, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah? Aisyah bercerita, Rasulullah kana fi khidmati ahli. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah dia membantu istrinya. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh istrinya. Tidak pernah Nabi memposisikan dirinya sebagai tuan di rumah itu, dan istrinya sebagai babu, sebagai pembantu. Tidak. Dia bekerja dengan istrinya, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, membantu istrinya. Padahal Nabi adalah manusia yang paling sibuk, manusia yang paling padat kegiatannya, aktivitasnya. Dengan istrinya itu benar-benar sangat menyayangi mereka, memuliakan mereka. Dan Rasulullah sering bermusyawarah dengan istrinya, berbincang-bincang, bercerita dengan istrinya. Dalam peristiwa Hudaybiyah, itu diriwayatkan dalam hadis sahih juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pendapat Ummu Salamah. Tidak sungkan Nabi bermusyawarah dengan istrinya dan mengambil pendapat mereka demi kemaslahatan umat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau merasa lebih hebat. Dalam perjalanan jihad, Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kadang-kadang ketika Nabi memutuskan suatu keputusan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini berdasarkan wahyu atau ini pendapat anda? Nabi mengatakan, ini pendapat saya. Kalau begitu, boleh saya kasih pendapat yang lebih baik daripada ini? Silakan. Dalam hal strategi perang, sering para sahabat memberikan masukan-masukan kepada Rasulullah. Tapi kalau itu wahyu, tentu para sahabat sami'na wa ta'ana. Pada suatu ketika pernah Rasulullah ontanya itu kalah dalam sebuah pertandingan pacuan onta.
Onta Nabi ini tidak pernah terkalahkan, selalu menang. Tiba-tiba pada suatu ketika dalam sebuah pertandingan, onta Rasulullah kalah. Dikalahkan oleh seorang Arab pedalaman. Ada orang dari pedalaman datang berlomba dengan onta Rasulullah kalah. Ini membuat para sahabat tidak nyaman. Bagaimana bisa onta Rasulullah kalah? Kami tidak bisa terima. Tapi bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah berbesar hati. Inilah kenyataannya, onta Rasulullah kalah dengan onta salah satu umatnya, orang pedalaman yang mungkin tidak dianggap oleh masyarakat. Kata Nabi, inilah dunia. Setiap kali yang diangkat dari perkara dunia ini pasti ada masa jatuhnya. Dunia ini tidak ada yang abadi. Hari ini kita kalah, hari ini kita menang, besok kita kalah. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Itulah dunia. Hari ini kaya, besok bisa miskin. Itulah dunia. Beda dengan akhirat. Kalau di akhirat, kalau sudah kaya, ya kaya selamanya. Kalau sudah mulia, mulia selamanya. Kalau menang, menang selamanya. Kalau cantik, cantik selamanya. Itulah akhirat, surga. Kalau dunia, tidak. Inilah fakta, inilah yang kemudian disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Ini kenyataannya. Walaupun unta Rasulullah tetap kalau kalah ya kalah. Rasulullah menerimanya. Tidak pernah Rasulullah bilang, ini pertandingannya harus diulang karena unta saya kalah. Tidak. Rasulullah tawadhu. Begitu juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya penuh dengan ketawadhuan. Walaupun sudah dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap juga tidak pernah ghurur, tidak pernah merasa hebat. Tidak pernah merasa sudah selamat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah tidak pernah merasa bahwa dia sudah aman, tidak. Bahkan dari kalangan mereka pernah mengatakan, seandainya saya menjadi rumput, yang rumput itu dimakan oleh hewan, kemudian menjadi tanah, menjadi kotoran, menjadi tanah, selesai urusan. Tidak menjadi manusia seperti ini dengan urusan yang panjang nanti di akhirat. Itu yang mengucapkan itu orang-orang yang sudah dijamin surga. Umar juga pernah mengatakan, andaikan saja ibu Umar tidak pernah melahirkan Umar, karena dia takut menghadapi akhirat nanti, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Walaupun dia sudah dijamin surga, tapi keluar ucapan itu dari mereka. Ini bentuk ketawadhuan. Tawadhu lillah. Allah muliakan mereka dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan sifat tawadhu ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.